Selamat pagi, selamat sore, selamat malam teman-teman yang terkasih dalam Kristus semuanya. Shalom. Selamat berjumpa kembali bersama-sama dengan kami dari PDK Maria Bunda Allah. Dan senang sekali pada hari ini kita boleh berkumpul kembali bersama untuk belajar bersama. Dan terima kasih udah mengikuti acara kita. Hari ini kita akan belajar sesi pertama sebenarnya dari acara bersama-sama dengan Ibu Chun Wahono. Surprise, surprise. Mami lupa. Mami lupa kalau kita harus berbicara hari ini. Dan Mami ada red yang harus Mami ikuti. Tapi surprise pengganti. Luar biasa. Siapkan pengganti yang luar biasa yang nggak kalah hebatnya dengan Mami Chun. Jadi kita bersyukur dan berterima kasih sekali kalau pada hari ini Koyanto bisa mengisi uh, emergency kami. Dan topik yang akan kita bicarakan hari ini adalah sama, yaitu mengapa orang benar kok hidupnya menderita, gitu ya. Jadi kita akan melihat dari beberapa sisi kenapa Tuhan membiarkan orang benar itu hidupnya susah-susah aja gitu loh. Padahal kita lihat banyak orang yang korupsi kaya raya, orang yang jahat-jahat, yang gimana hidupnya baik-baik aja. Dan Tuhan kita Allah yang punya mata, punya telinga, Allah hidup yang selalu ada beserta kita. Dan seperti biasa saya Riana Atmajaya yang akan ditemani oleh suami saya, my partner in Christ kalau lagi benar, partner in crime kalau lagi setengah, Andy Tirta. Tuhan tidak memanggil mereka-mereka yang sempurna, tapi Tuhan memanggil mereka-mereka yang mau dibentuk dan hidup adalah proses pembentukan diri. Kita setiap hari dibentuk untuk menjadi lebih baik. Kita setiap hari dibentuk untuk menjadi lebih serupa dengan Kristus. Dan kalau kita ingat serupa dengan Kristus, berarti dengan kata lain kita harus berani untuk memanggul salib, untuk menyangkal diri dan mengikuti Dia. Satu hal yang kalau orang mikir, oh ya mengikuti Kristus enak-enak aja gitu loh. Enggak juga. Mengikuti Kristus pasti banyak tantangan. Tetapi kita percaya kalau tantangan tersebut mengasah kita dan membuat kita menjadi orang-orang yang lebih baik, membuat orang-orang yang lebih berkenan di hadapannya. Dan kita bersyukur kalau pada hari ini kita punya tamu spesial, nih tamu mendadak yang kita undang dan beliau nggak pernah say no. Itu that's the beauty about Koyanto. Beliau selalu bersedia untuk menemani dan untuk bersama-sama belajar bersama-sama dengan kita. Dan sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, mari kita bersama-sama tundukkan kepala. Kita mohon kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kita, agar kiranya Roh Kudus yang pimpin kita, membimbing acara kita dari awal hingga akhir. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Kalau pada kesempatan hari ini kami boleh datang bersama untuk bersama-sama belajar, untuk bersama-sama dikuatkan Bapa, untuk bersama-sama lebih mengenal Engkau. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa untuk rahmat kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Begitu banyak surprise-surprise yang Engkau berikan kepada kami hari-hari ini. Dan kami bersyukur dan berterima kasih Bapa untuk surprise kehidupan yang masih boleh Kau berikan kepada kami hari ini. Terima kasih Bapa untuk satu hari lagi. Terima kasih untuk kesempatan kehidupan. Terima kasih untuk pekerjaan, untuk keluarga kami, untuk segala sesuatu yang Engkau percayakan dalam hidup kami. Terima kasih. Dan Bapa yang Maha Kasih, kami mau belajar Bapa bersama-sama. Mengapa orang benar kok hidupnya berat? Kenapa orang benar di matamu itu nggak gampang, Tuhan? Dan kami percaya, Tuhan, kalau nggak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin-Mu, nggak ada sesuatu yang terjadi, Bapa, kalau Engkau tidak punya rencana yang lebih besar daripada apa yang kita bisa bayangkan atau yang bisa kita pikirkan. Dan Bapa yang Maha Kasih,
Kami mohon berkat-Mu secara khusus pada hari ini untuk Koyanto yang akan men-sharingkan firman-Mu, Bapa. Biarlah Kau boleh urapi Koyanto dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu dari ujung kepala sampai ujung kakinya, Bapa, agar segala sesuatu yang Koyanto boleh sharingkan kepada kami hari ini boleh sungguh menguatkan kami untuk menjalani perjalanan kehidupan kami. Kalau kami tidak pernah sendirian, kalau Engkau terus ada di depan kami, di samping kami, memegang kami, dan menggendong kami pada saat-saat berat dalam kehidupan ini. Berkati acara ini Bapa dari awal hingga akhir nanti, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang pimpin dan bimbing kami selalu, agar kami boleh keluar dari sini, boleh mendapatkan sesuatu yang menjadi pegangan untuk hidup kami. Kami persembahkan seluruh acara kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan di-unmute Koyanto. Oke, Ya, oke. terima kasih kok untuk waktunya bersama-sama dengan kami kembali. Terima kasih Sama-sama. udah selalu menjawab iya. Karena saya tahu Riana tidak ada pilihan lain. Baik kok. Ini yang harus kita belajar dari Pak Yanto. Ini selalu bukan saying yes to your Rihanna, bukan saying yes to the Lord. Amin. Amin. Ya, luar biasa. Dan itu kita semua harus belajar, teman-teman. Ya, untuk selalu mengatakan iya kepada Tuhan. Jangan bilang, ah, enggak Tuhan, ntar lagi Tuhan, bukan saya, Tuhan, dia aja Tuhan. Tapi ketika Tuhan memanggil kita, kita harus dengan siap seperti Samuel yang berkata, ya Tuhan, Engkau panggil aku, gitu loh. Apa silahkan berbicara Tuhan. Jadi kita mau belajar dari contoh teladan Koyanto dan eh, apa namanya kesiapsiagaannya dalam em, menanggapi panggilan Tuhan. Baik kok, topik hari ini adalah tentang mengapa orang benar kok hidupnya menderita kok. Tuh loh. Jadi mungkin Koko bisa menjelaskan dengan lebih lebih panjang lagi kok. Thank you kok. Terima kasih, baik Riana, Pak Endi, dan teman-teman sekalian. Ini bagi saya ya, kalau saya diizinkan bicara lagi pada pagi ini atau malam di Amerika, bagi saya ini sebuah kehormatan dan sebuah kepercayaan. Saya ingat Rasul Paulus, dia katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi karena itu bagi saya selalu bicara dengan istri saya, kita tidak punya banyak waktu dalam hidup ini. Jadi karena itu kalau ada kesempatan kapanpun, dimanapun, kita harus memberikan pertanggungjawaban tentang iman pengharapan kita pada Kristus. Dan mungkin pertanggungjawaban ini akan membawa banyak jiwa dipulihkan oleh Tuhan dan mereka menikmati sebuah relasi pribadi dengan Tuhan. Jadi karena itu, selama saya bisa, saya akan berkata ya untuk Tuhan. Jadi terima kasih. Tema hari ini Riana berikan buat saya ini tidak mudah. Tetapi saya ingat ada sebuah ungkapan yang bagus, dia katakan begini, engkau tidak bisa memberikan sesuatu yang engkau tidak miliki. Jadi artinya, kalau tema ini saya tidak pernah alami dalam perjalanan hidup saya, apalagi saya sudah cukup tua, umur 57 tahun sekarang, kalau saya tidak pernah alami tema ini, saya tidak tahu mau bicara apa. Tetapi saya tahu setiap kita itu yang namanya penderitaan itu tidak ada satu yang luput. Tidak ada satu yang luput. Jadi karena itu hari ini coba kita belajar. Saya cuma mau sharing apa pengertian yang saya dapatkan dalam perjalanan hidup saya. Yang saya sebut dengan tidak luput dari itu. Dan apa yang Tuhan lakukan. Dan apa efek daripada kalau saya benar-benar mendengarkan suara Tuhan itu seperti apa. Pertanyaan tentang mengapa orang percaya diizinkan menderita. Saya mesti ingatkan kepada kita semua bahwa Allah tidak mungkin izinkan sesuatu yang boleh terjadi pada kita kalau itu tidak untuk kebaikan kita. Kita orang percaya harus tanam ini sebagai jangkar dulu bahwa tidak akan ada satu utas rambut kita jatuh kalau Tuhan tidak izinkan.
Jadi artinya apapun yang kita alami, termasuk yang namanya penderitaan, kalau itu tidak untuk kebaikan kita, tidak mungkin Allah izinkan. Roma 8 ayat 28 yang paling populer berkata, Allah turut bekerja dalam segala perkara, segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, termasuk penderitaan. Ini berarti penderitaan itu sebenarnya adalah sebuah konsekuensi langsung yang setiap manusia harus hadapi sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ini konsekuensi. Kita tidak bisa lari, siapapun kita, mau di Amerika, mau di Indonesia, mau di China, mau dimanapun, selama kita sudah hidup di bumi ini, tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari kenyataan ini. Sama seperti kalau kita memutuskan untuk masuk ke dalam kolam berenang dan terjun ke dalam air, kita tidak pernah bisa berharap bahwa kita tidak akan basah. Itu tidak mungkin terjadi. Masuk pasti basah. Jadi karena itu, jika sebuah kenyataan hidup itu tidak bisa dihindari, maka marilah kita persiapkan diri baik-baik untuk menghadapinya. Jadi kalau kita tidak bisa menghindar, tidak bisa lari dari itu, mari kita hadapi. Tapi pastikan kita hadapi dengan gagah perkasa, dan kita jadi pemenang. Penderitaan, bagi teman-teman saya mau ingatkan, penderitaan itu bisa punya dua implikasi. Penderitaan itu bisa menjadi sarana pemurnian iman kita, dan sarana bagi Allah untuk menunjukkan kuasa dan kebesarannya jika kita percaya padanya. Tetapi sebaliknya penderitaan juga bisa menjadi sarana iblis untuk memasukkan dustanya agar manusia meragukan kasih Allah. Meragukan kasih Allah, kemudian mengalami kepahitan, dan kemudian tidak percaya, dan pada titik itu manusia akan gampang dihancurkan oleh iblis. Jadi lihat ya, punya dua implikasi. Bagi kita orang percaya, kita tidak bahas tentang kita menjadi pahit, tapi walaupun itu ada, tapi saya mau lebih fokus pada bagi kita orang percaya, itu penderitaan itu punya dua sisi penting yang kita harus paham. Dua sisi penting. Sisi yang pertama itu adalah sisi pemurnian iman kita. Tadi Riana sudah katakan, bahwa penderitaan itu memurnikan iman kita. Kalau kita baca kisah tentang Ayub, dan ini sangat populer dan kita tahu semua, bagaimana Allah membanggakan Ayub dan berkata, tidak ada seorang pun yang hidup di bumi yang begitu berkenan pada Allah selain Ayub. Kemudian iblis berkata apa? Coba cabut dia dari kenyamanan. Cabut dia dari kenyamanan. Artinya apa? Iblis berkata begini, coba izinkan dia menderita. Mari kita lihat, kalau dia tidak nyaman, kalau dia menderita, masihkah dia akan memuji dan mempermuliakan engkau? Mari kita lihat. Maka Alkitab mencatat Tuhan izinkan itu. Dan kalau kita baca penderitaan Ayub itu begitu dahsyat dan luar biasa. Tapi pada akhirnya Ayub didapati tidak goyah dan bisa dipercaya. Dan imannya ternyata betul-betul teruji. Jadi lihat, dalam penderitaan kita dimurnikan. Firman Tuhan berkata, emas dimurnikan dalam api, manusia dimurnikan dalam dapur penderitaan. Kalau Anda dan saya baca kisah para pahlawan iman yang di dalam Alkitab, tidak ada satupun yang menjadi pahlawan iman tanpa dapur penderitaan. Tidak ada satupun. Sampai para rasul, sampai para santo, para santa, tidak ada satu yang bebas dari penderitaan. Mau lebih dalam lagi, kalau Yesus saja menderita, kenapa kita harus bebas? Maka betapa penting kita punya sudut pandang yang benar bahwa Tuhan bisa pakai penderitaan untuk memurnikan iman kita. Supaya akan keluar pernyataan dari Tuhan, ternyata Riana saya bisa percaya. Ternyata Ko Endi Tuhan bisa percaya. Ternyata Pak Yanto Tuhan bisa percaya. Ternyata Ibu Maria Tuhan bisa percaya. Ternyata Ibu Vero Tuhan bisa percaya. Tapi tanpa penderitaan Tuhan tidak tahu hati kita ada di mana. Itu yang pertama. Yang kedua, penderitaan bisa menjadi sarana Allah untuk menunjukkan kebesaran dan kemuliaannya lewat intervensinya dalam peperangan iman yang sedang kita hadapi saat ini.
Ingat baik teman-teman, hidup ini tidak pernah mudah. Kita sedang hidup dalam sebuah dunia yang selalu penuh dengan peperangan di berbagai bidang kehidupan. Dan peperangan ini saya yakin kita semua tahu, peperangan ini mengakibatkan penderitaan di mana-mana. Maka kita boleh lihat ada peperangan di bidang ekonomi. Ada banyak orang sekarang bergelut. Kalau kita baca di Indonesia itu IHSG, indeks harga saham itu ambruknya gila-gilaan. Hari-hari ini kami di Indonesia ini ekonomi hampir tidak bergerak. Toko-toko mengeluh, para supplier mengeluh, para sales mengeluh. Tiap kali kita bertemu orang hanya berkata, sekarang masa sulit, sekarang krisis. Artinya apa? Peperangan di mana-mana. Ada masalah kesehatan, ada orang sedang bergumul dengan sakit penyakit yang tidak selesai. Ada orang bergumul tentang masalah rumah tangga, itu peperangan. Ada orang bergumul tentang anak-anak yang memberontak, tadi kita bicara. Bagaimana anak-anak tidak kenal Tuhan lagi. Bayangkan kalau anak kita yang tidak kenal Tuhan, bagaimana hati kita orang-orang tuanya. Ada orang sedang bergumul dalam peperangan tentang pekerjaannya, dan ada begitu banyak peperangan yang lain. Terlalu sering dalam hidup ini, kita tahu peperangan ini ada. Dan kita mencoba memenangkan peperangan itu dengan kekuatan sendiri. Karena kita merasa kita mampu, karena kita merasa kita ada kekuatan, karena kita merasa kita punya andalan, tapi kenyataannya bukan kemenangan yang kita dapat, tapi kehancuran demi kehancuran yang kita dapatkan. Mengapa kita kalah? Seharusnya memang kita kalah. Saya ulangi lagi. Mengapa kita kalah? Pada waktu kita berjuang dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, dengan pikiran kita. Kenapa kita kalah? Ya memang seharusnya kita kalah. Sebab pada waktu kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, siapapun kita, dimanapun kita berada, ingat baik-baik. Berarti kita sedang mengandalkan apa yang kita lihat, kita dengar, kita pikirkan, dan kita punya kemampuan yang sangat-sangat terbatas sebagai manusia. Dan kita lupa bahwa peperangan yang kita hadapi itu ada aktor intelektualnya, ada sutradaranya yang sangat jahat sekali, yang punya rencana menghancurkan hidup kita. Dan aktor itu levelnya malaikat. Karena itu dia disebut iblis, malaikat yang memberontak. Dan aktor ini levelnya di atas. Dengan kekuatan sendiri, dia injak kita rata. Hancur lebur, kalah total. Itulah sebabnya prinsip penting bagi kita, teman-teman, dalam memenangkan peperangan dalam hidup ini bukan tentang seberapa kuat kita, tetapi tentang siapa lawan kita dan siapa yang berperang bagi kita. Ini poin sangat penting sekali. Kita harus kenal siapa musuh kita dan kita harus tahu siapa yang berperang bagi kita. Sebab sekali lagi, mengandalkan kekuatan sendiri, stop, berhenti. Itu pasti hancur total. Sekarang kita balik kepada siapa yang perang buat kita. Siapa yang harus kita hadapi. Ini poinnya. Ini poinnya. Dan ini sangat penting sekali. Kita hanya bisa menang jika Allah yang berperang bagi kita. Jadikan peperangan hidup kita adalah peperangan Allah bagi kita. Apakah Anda dan saya mau Allah berperang bagi kita? Kita pasti berkata, ya Pak Yanto, saya mau karena saya sudah terlalu lama hancur, saya sudah terlalu lama kalah, saya sudah pakai segala macam cara dan tidak bisa. Dan saya pikir saya harus mengandalkan Tuhan. Jadi saya yakin Anda dan saya berkata, saya mau. Tapi pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya? Supaya Allah itu mau perang bagi kita. Dalam Alkitab Keluaran, itu kisah tentang bagaimana Musa pimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, kemudian mereka sudah sampai berhadapan dengan Laut Merah, kemudian di belakang mereka mulai lihat abu naik tentang bagaimana pasukan Mesir sudah datang, di depan tidak bisa maju, di belakang tidak bisa mundur, karena musuh datang dengan begitu besar, dan orang-orang Israel penuh dengan ketakutan dan berkata, mati kita sekarang. Tidak bisa lolos kita. Mati kita sekarang. Teman-teman sekalian ingat baik-baik. Penderitaan peperangan dalam berbagai bentuk yang kita sedang hadapi hari-hari ini, iblis sedang berkata pada kita, habis kamu kali ini.
Kamu mati kali ini. Tidak ada jalan bagi kamu. Kamu pasti hancur. Saya dapatkan kamu sekarang. Perhatikan baik-baik. Orang Israel itu begitu mengeluh ketakutan, panik. Tapi yang luar biasa tentang seorang pemimpin mereka yang bernama Musa. Musa tidak panik, tidak gelisah, tidak takut. Kenapa? Sebab dia tahu kepada siapa dia percaya, dan dia tahu bahwa Allah yang dia percaya itu tidak berubah sampai kapanpun. Keluaran 14 ayat 13 dan 14 dikatakan begini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya kepadamu pada hari ini, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang bagi kamu dan kamu akan diam saja. Teman-teman sekalian, perhatikan kata-kata Musa ini. Perhatikan baik-baik. Ini Musa bicara, ini beresiko tinggi sekali. Kenapa? Sebab apakah Musa sudah tahu jalan keluar yang Tuhan akan berikan kepadanya? Tidak tahu dia. Tidak tahu. Tapi dia berani berkata dengan keyakinan teguh, sebab dia tahu setiap kata yang keluar dari mulutnya itu akan disupport oleh Tuhan. Karena dia tahu Tuhan tidak mungkin permalukan dia. Perhatikan baik-baik teman-teman. Walaupun Musa tidak tahu pertolongan itu, dia tidak tahu bahwa Laut Merah itu akan terbelah. Tidak tahu dia. Tapi yang dia tahu seperti yang orang Israel lihat, laut di depan, musuh di belakang, tidak ada jalan. Tapi dia menolak untuk percaya pada dusta iblis yang berkata, mati kamu kali. Dia memilih untuk percaya pada Tuhan dan berkata, Tuhan yang akan berperang bagi kamu dan kamu akan diam saja. Lihat ya. Dan dia berkata, jangan takut, berdiri tetap. Berdiri tetap. Teman-teman sekalian, kita bukan Musa. Tapi perhatikan baik-baik. Kita punya Allah yang sama seperti yang Musa percaya. Hari-hari ini kalau kita sedang menghadapi tentang penderitaan, peperangan dalam hidup ini, perhatikan baik-baik. Semua orang sedang memperhatikan kita. Sedang memperhatikan kita. Pasangan hidup kita sedang memperhatikan kita. Anak-anak kita sedang memperhatikan kita. Keluarga kita, teman-teman kita, lingkungan kita. Apa yang akan terjadi pada orang yang mengandalkan Tuhan ini? Apa yang Tuhan akan lakukan dalam hidupnya? Maka biarlah kita mengambil contoh tentang Musa ini. Kita harus katakan pada mereka, walaupun kita belum melihat tentang jalan keluar yang Tuhan siapkan. Kita harus katakan pada mereka, kamu perhatikan apa yang Tuhan akan lakukan atas saya. Sebab Tuhan saya tidak pernah meninggalkan saya. Dia akan memberikan kemenangan kepada saya sesuai dengan kehendaknya. Ini strategi yang Musa yang sangat aneh. Sebab pada waktu musuh datang, dia tidak menghitung kekuatannya, tapi dia berkata, tetap tenang dan percaya penuh pada Tuhan. Artinya dia berkata begini, kalau kita berserah penuh pada Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, Tuhan yang akan berperang bagi kita. Teman-teman sekalian, seringkali dalam situasi sulit dalam hidup kita ini, bukan Tuhan tidak mau tolong kita. Ingat baik-baik ya teman-teman. Bukan Tuhan tidak mau tolong kita. Ada firman mengatakan, Tuhan tidak pernah kurang panjang tangannya untuk menjamah kita. Tidak kurang tajam pendengarannya untuk mendengarkan teriak kita minta tolong. Tidak kurang tajam matanya untuk melihat kita yang menderita. Tetapi yang menjadi sebuah jarak yang dia tidak bisa lewati adalah, apakah kamu percaya pada dia? Apakah kamu sungguh mengandalkan dia? Jadi ingat baik-baik, seringkali dalam hidup ini kegelisahan, ketakutan, kepanikan kita. Saya sebut dengan ini kombinasi 3 hal yang membuat Tuhan tidak bisa kerja dalam kita adalah ketakutan, kegelisahan, dan kepanikan kita. Akan tidak mengizinkan Tuhan untuk mendapat kesempatan untuk berperang dan meluputkan kita. Ingat baik-baik. Ketakutan, kegelisahan, dan kepanikan kita itu tidak memberi ruang bagi Tuhan untuk masuk intervensi dan berperang bagi kita. Sebab ada sifat kesombongan ada di sana. Mengandalkan kekuatan sendiri. Inilah pernyataan penting bagi Anda dan saya pada hari ini. Yang saya mau sampaikan
dari tempat yang begitu jauh. Izinkan Allah berperang bagimu. Izinkan Allah berperang bagimu. Kekerasan hatimu yang tidak mau berserah penuh pada Tuhan dan terus mengandalkan kekuatanmu sendiri akan tetap menjadi penghalang besar kenapa Tuhan tidak turun dan berperang bagi engkau. Saya ulangi lagi. Kekerasan hatimu yang tidak mau menyerah total pada Tuhan dan terus mengandalkan kekuatanmu sendiri akan terus menjadi penghalang besar bagi kuasa Allah untuk turun dan berperang bagi. Mengapa kita harus sungguh-sungguh menyerah dan mengandalkan pertolongan Tuhan? Sebab Tuhan berkata begini, lawanmu itu bukan darah dan daging, tapi roh-roh jahat di udara. Kalau kita tahu lawan kita model seperti ini, bukan darah dan daging, tapi roh-roh jahat di udara, maka kemampuan manusiawi Anda dan saya tidak akan mampu meluputkan kita. Hanya Roh Kudus yang bisa. Maka sampai hari ini saya tetap selalu belajar rendah hati dan berkata, Tuhan, di luar Engkau, saya tidak bisa berbuat apapun. Tidak bisa berbuat apapun. Maka biarlah saya rendah hati dan berkata, Tuhan, hanya Engkau yang mampu. Nabi Yesaya berkata, dalam tinggal tenang dan tetap percaya, di situ terletak kekuatanmu. Ingat baik-baik, Tuhan tahu bagaimana memberikan kemenangan kepada kita kalau kita berserah total kepada Dia, sebab Dia tahu bagaimana menang dan Dia tidak pernah kalah. Ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah kalah. Tapi kalau tanpa penyerahan total, tidak ada seorang pun yang bisa menikmati penyertaan Tuhan. Bagaimana Tuhan berperang pada dia. Dan saya percaya menyerah total pada Tuhan ini harganya mahal sekali. Sebab ini kita harus menyangkal diri dan berkata, Tuhan, pokoknya saya percaya. Saya ingat kisah tentang yang teman-teman pasti baca tentang beberapa tahun yang lalu, ada 13 anak remaja di Thailand yang terjebak dalam gua, yang bagaimana mereka masuk ke dalam gua, kemudian dengan 2 orang pelatih mereka, kemudian waktu itu mulai musim hujan, dan kemudian air mulai masuk ke dalam gua, mendorong mereka masuk sampai 10 km jauh ke dalam gua, dengan 6 km itu air penuh di dalam gua, yang tidak ada ruang apapun, dan kemudian mereka ada di tempat tinggi 10 km di dalam gua. Kemudian setelah diketahui mereka ada di dalam, kemudian mulailah tim penyelamat datang. Tim penyelamat punya 3 opsi untuk menyelamatkan mereka. Opsi yang pertama adalah tunggu sampai musim panas tiba. Ini berarti perlu 5 bulan. 5 bulan mereka dibiarkan di dalam. Tetapi pada waktu itu yang saya baca, ada pasukan dari Angkatan Laut Thailand mencoba untuk masuk dengan penyelam mereka, dan saat orang mati tentara itu. Untunglah ada 3 penyelam profesional, 1 dari Inggris, 1 dari Amerika, 1 dari Selandia Baru. Itu datang membantu, mereka adalah penyelam profesional, dan mereka bisa masuk sampai tempat di mana anak-anak itu ada, dan melihat bahwa mereka selamat. Tapi pertanyaannya, waktu 6 km itu gua itu penuh dengan air, bagaimana mengeluarkan mereka? Maka opsi pertama, tunggu musim panas. Itu berarti 5 bulan. Dan mereka tidak akan tahan 5 bulan di dalam. Opsi yang kedua, dibor dari atas, tapi ternyata gua itu masuk ke dalam gunung, dan gunung itu begitu tinggi, sehingga opsi tidak bisa dipakai. Opsi terakhir adalah bagaimana mengajarkan mereka untuk menggunakan alat selam, kemudian penolong itu akan membawa mereka keluar satu persatu. Tapi ini beresiko. Jika mereka panik, jika mereka berontak, mereka pasti tenggelam. Karena air 6 km itu penuh dengan lumpur, visualisasi 0, tidak bisa lihat, dan mereka harus percaya yang bawa mereka ini betul-betul akan membawa mereka pada kehidupan, bukan kematian. Kemudian saya baca itu terakhir, bagaimana caranya? Mereka harus berserah total, anak-anak ini. Bagaimana supaya mereka berserah? Mereka dibius ringan, supaya mereka tidak memberontak, kemudian tangan mereka diikat ke belakang,
kemudian masker oksigen dipakaikan, dan penolong mereka itu, yaitu penyerang profesional dari Selandia Baru itu, akan menarik satu-satu sepanjang 6 kilometer. Bayangkan. Jadi bayangkan kalau mereka panik, kalau mereka stres, kalau mereka gelisah, langsung mati. Tapi karena mereka tidak ada pilihan lain, maka mereka ikut dan obat bius ringan diberikan, satu persatu dikeluarkan sampai selamat. Coba bayangkan. Hanya dengan mereka tenang, percaya penuh bahwa penolong mereka ini akan menyelamatkan mereka. Dan mereka selamat. Lihat, mereka tidak perlu berbuat apapun, tapi mereka harus tenang dan percaya penuh. Ini yang harus terjadi dalam hidup kita. Seberapa berat masalah kita, penderitaan kita. Bayangkan kita jadi anak kecil itu, tangan diikat ke belakang. Maksudnya apa tangan diikat ke belakang? Supaya tangan ini jangan pegang apa-apa, tidak raba apa-apa, tidak menahan di dinding dan lain-lain, tidak membuka masker, diikat. Kadang-kadang bukankah dalam hidup ini, dalam penderitaan, kita merasa seperti kita tidak mampu berbuat apapun. Seperti kita lagi diikat oleh sesuatu. Dengan baik-baik, ikatan itu menyelamatkan kita. Sebab Tuhan sedang menarik kita keluar untuk menuju tempat di mana kita menemukan kehidupan yang baru. Dalam kisah Alkitab tentang Raja Yehuda yang bernama Yosafat, itu dia ada dalam masalah besar. 2 Tawarik 20 ayat 1, bab 20 ayat 1, 3 dan 4 berkata begini. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Teman-teman, Yehuda, bangsa Yehuda, Yosafat rajanya dalam masalah besar. 3 bangsa yang kuat sedang mengepung mereka. Kemudian orang-orang Yehuda menjadi takut. Yosafat juga takut. Tapi dia tidak biarkan ketakutan ini menguasai dia. Dia cepat putuskan untuk cari Tuhan. Dan dia tidak hanya dia, tapi dia kumpulkan seluruh rakyat dan berkata, kita tidak mampu, tapi Tuhan kita mampu. Mari kita cari Tuhan. Jadi teman-teman, langkah pertama untuk Tuhan mau datang dan berperang bagi kita adalah cepat cari Tuhan. Pada waktu tantangan besar ada dalam hidup ini. Jangan buang waktu, cepat cari Tuhan. Sama seperti Yosafat. Ingat baik-baik, ketakutan saat menghadapi masalah bagi Anda dan saya, itu manusiawi sekali. Tapi dikuasai oleh ketakutan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, itu menghancurkan hidup kita. Itulah sebabnya, jangan biarkan ketakutan menguasai kita. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Dan ini yang Yosafat lakukan. Yosafat putuskan untuk cari Tuhan. Maka 2 Tawarik 20 ayat 14 dan 15 berkata begini. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah yang berperang. Lihat, waktu Musa, Tuhan berkata, saya akan perang bagi kamu. Di kali ini Yosafat juga Tuhan berkata, kamu akan diam, tapi Allah yang akan berperang bagi kamu. Ingat baik-baik, jika kita menjadi tenang di tengah peperangan penderitaan kita, jika kita menjadi tenang dan percaya penuh kepada Allah, maka iman kita akan menggantikan ketakutan kita. Maka putus asa kita akan berubah menjadi sebuah pengharapan yang besar sekali. Maka damai sejahtera yang daripada Tuhan, yang tidak sama seperti damai yang diberikan oleh dunia, akan menggantikan kegelisahan. Maka keberanian dari Tuhan akan menggantikan ketakutan. Sebab roh Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada kita. Dan ini adalah kunci untuk mengundang campur tangan Tuhan dari tempat yang maha tinggi untuk turun dan berperang bagi kita. 2 Tawarik bab 20 ayat 21 dan 22, setelah ia
Ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorak dan menyanyikan pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lihat ya, Yosafat ini luar biasa. Setelah dia cari Tuhan, setelah dia menenangkan rakyatnya untuk percaya berserah pada Tuhan, dan yang dia lakukan ada apa? Dia kumpulkan penyanyi. Kemudian dia mulai memuji dan menyembah Tuhan di tengah pergumulan peperangannya. Lihat betapa besar kuasa pujian dan penyembahan di tengah peperangan penderitaan kita, sebab pujian dan penyembahan itu menghadirkan kuasa Allah. Berapa banyak orang yang dalam penderitaannya bisa memuji dan menyembah Allah seperti Yosafat? Berapa banyak orang yang dalam penderitaan justru mengeluh dan menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan, dan merasa hidupnya paling malang di dunia, dan selalu bertanya, kenapa saya Tuhan? Kemudian dia mulai berhitung, di luar sana ada orang pemabuk, ada orang pejudi, ada orang pezina, mereka gemuk-gemuk, mereka diberkati Tuhan, mereka baik-baik saja. Kenapa saya Tuhan? Why me Tuhan? Kenapa saya? Kalau Tuhan bisa menjawab, dia berkata, kenapa tidak? Kenapa tidak? Maka hari ini kita baru tahu bahwa ternyata penderitaan itu adalah sarana di mana Tuhan mau tunjukkan kekuasaan dan kemuliaannya kalau kita memberikan reaksi dan respon yang tepat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ingat, Tuhan tidak pernah kalah dan dia tidak akan pernah kalah sampai kapanpun. Jadi hari ini lihat, Yosafat memutuskan untuk memuji dan menyembah Tuhan di tengah penderitaan. Dan saya yakin ini yang terjadi pada waktu Paulus dan Silas di dalam penjara, kan seperti itu. Mereka sedang dikurung di dalam penjara, penuh dengan penderitaan, tapi mereka bisa memuji dan mempermuliakan Allah. Dan apa yang terjadi? Penjara itu goncang karena gempa bumi. Dan seluruh kunci penjara terbuka, dan mereka keluar dari sana. Teman-teman yang baik, hari ini Tuhan ingatkan kita. Jangan simpan pujian dan penyembahan kita sampai berkarat dalam gudang. Jangan simpan. Ada orang simpan pujian penyembahannya, simpan gemboknya 10, Pak Endi. Dia buka. Tiap kali buka dia mengeluh. Sampai tidak ada keluar satu pun pujian dan penyembahan. Karena koleksi pengeluhannya sudah terlalu banyak menguasai hidupnya. Koleksi protesnya pada Tuhan, koleksi berhitungnya sudah terlalu banyak. Buka gudang itu, keluarkan semua stok pujian dan penyembahan. Naikkan pujian pada Tuhan dan katakan, aku terlalu percaya padamu Tuhan. Bagi saya pribadi, saya praktekkan ini. Jika masalah besar sudah ada di depan, saya cuma berkata, Tuhan, ini satu latihan sudah datang lagi. Dan seperti biasa, saya tidak akan bisa dikalahkan. Jangan harap engkau bisa kalahkan saya. Sebab seperti biasanya Tuhan memberikan kemenangan kepada saya, maka kali ini pun sama seperti itu, kemenangan akan terjadi. Bentuknya seperti apa? Warna kemenangan seperti apa? Ukurannya seperti apa? Tidak tahu saya. Yang saya tahu kemenangan tetap kemenangan. Dan ini yang paling penting. Teman-teman ingat baik-baik. Pada zaman perjanjian lama, kalau Tuhan turun menolong, dia harus selalu melalui nabi atau melalui orang-orang pilihan. Seperti Daud, Salomo, Yusuf, dan lain-lain. Roh Kudus turun pada orang-orang khusus. Tapi hari ini, setelah Yesus bangkit dengan mulia, dan Roh Kudus sudah diberikan buat kita, Roh itu sekarang ada di dalam kita. Roh yang sama yang meluputkan Yosafat itu ada di dalam kita. Roh yang sama yang meluputkan orang-orang Yehuda, Musa, dan bangsa Israel, itu ada pada kita. Dan dia ada di setiap kita. Tinggal engkau mau pakai ini kekuatan atau tidak. Cuman itu saja. Dia sudah ada.
Maka orang yang kemudian dia hancur lebur tanpa menyadari kekuatan besar yang ada padanya, yaitu Allah yang hidup dalam rohnya yang kudus, ini orang paling malang di dunia. Paling malang di dunia. Ini ibaratnya Tuhan mempersenjatai dia, tapi dia maju dengan tangan kosong. Ini kemalangan yang luar biasa. Ingat baik-baik teman-teman, kebenaran ini harusnya memerdekakan kita. Roh itu tinggal di dalam kita sekarang. Berikan dia kesempatan untuk berperang pada kita. Maka kita akan melihat apa yang akan terjadi pada kita. Lukas bab 10 ayat 19 Tuhan berkata begini. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Ingat baik-baik. Dia katakan musuh itu seperti ular dan kalajengking. Itu ada di bawah kakimu. Bukan ada di atas kepalamu untuk menginjak engkau dari atas. Tapi engkau yang menginjak dia di bawah. Sebab kuasa Allah yang ada padamu itu lebih besar daripada kuasa itu. Tapi berapa banyak orang dalam penderitaan yang berat, penderitaan itu menginjak-injak mereka. Hari ini Tuhan ingatkan kita, engkau yang harus injak masalahmu. Engkau harus injak karena Tuhan berperang bagi engkau. Kita umat pemenang, tapi tidak ada kemenangan tanpa pertempuran. Kalau hatimu tawar pada hari-hari ini karena beratnya penderitaan, engkau mesti rubah cara pandangmu tentang penderitaan ini. Engkau sudah dikalahkan lama, tapi jangan lanjutkan lagi itu. Ini hari kemenangan. Hari ini, hari kemenangan bagi engkau. Sebab roh itu masih mau bekerja bagi engkau. Serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya. Andalkan dia dalam segala hal. Naikkan pujian dan penyembahan di tengah penderitaanmu. Dan perhatikan apa yang akan terjadi. Saya akan tutup ini seringkali dengan berkata begini. Seringkali pertempuran yang sebenarnya itu bukan tentang musuh di depanmu. Tapi pertempuran yang sebenarnya adalah bagaimana engkau bisa mengalahkan ketakutan yang ada dalam dirimu. Saya ulangi lagi. Pertempuran yang sebenarnya kita sedang hadapi dalam hidup ini, yang menghasilkan penderitaan, itu sesungguhnya bukan pertempuran dengan musuh yang ada di depan. Tapi pertempuran yang sebenarnya adalah bagaimana kita menghadapi ketakutan yang ada di dalam kita. Dan kita bisa menjadikan dia sebagai sebuah keberanian. Karena Roh Kudus yang memberikan kepada kita roh keberanian itu. Saya tutup dengan cerita yang kita selalu ingat tentang bagaimana Elisa, Nabi Elisa, dia dikepung oleh bangsa Aram di atas gunung di Dotan. Kemudian pagi-pagi pembantunya Elisa bangun dan dia melihat begitu banyak pasukan ada di bawah dan dia membangunkan Elisa dan berkata, kita mati karena musuh ribuan di bawah. Kita hanya 2 orang. Kemudian Elisa berkata, Tuhan buka mata dia untuk melihat. Kemudian Tuhan buka mata dari pembantu dari Elisa dan dia melihat ada pasukan musuh di bawah, tapi ternyata di belakang pasukan musuh itu di gunung-gunung penuh dengan bala tentara Allah. Dan Elisa berkata, lebih banyak menyertai kita daripada mereka. Hari ini, saya mau ingatkan bagi teman-teman, dimanapun engkau berada, tidak peduli berapa berat penderitaanmu, pasukan penderitaan yang mencoba mengepung engkau itu, kebenarannya sebenarnya mereka sedang terkepung oleh pasukan bala tentara Allah di belakangnya yang segera memberikan kemenangan pada engkau. Jadi yang terkepung sebenarnya bukan engkau. Yang terkepung sebenarnya adalah musuh yang mencoba menjatuhkan engkau. Sebab bala tentara di belakang dia itu jauh lebih besar. Apa itu bala tentara? Ada Roh Kudus di sana. Ada darah Yesus ada di sana. Ada bilur-bilur Yesus ada di sana. Ingat baik-baik. Ada kuasa kebangkitan Kristus ada di sana. Ada doa Bunda Maria ada di sana. Ada doa para kudus ada di sana. Ada doa para santo dan santa ada di sana. Dan itu membuat pengepungan besar terhadap musuh yang mencoba menjatuhkan engkau. Alihkan mata untuk melihat musuh dan lihat pada pertolongan di sekelilingmu itu. Yang sedang mengepung musuhmu. Dan bersyukurlah pada Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau katakan. Kenapa engkau mampu injak ular dan kalajengking? Sebab kuasa itu lebih besar. Maka tiba-tiba musuhmu menjadi begitu kecil. Sebab musuhmu sedang terkepung. Jangan pakai mental sedang terkepung. Pakailah mental kita sedang mengepung. Ini membuat perbedaan besar sekali.
Jadi kalau hari-hari ini kalau ada tantangan datang, katakan, nanti engkau yang terkepung. Sebab engkau sedang berurusan dengan orang yang salah. Engkau berurusan dengan saya, engkau berurusan dengan laskar tentara Allah. Ingat baik-baik. Dan saya tidak bisa dikalahkan sampai kapan? Sampai Tuhan jemput saya kembali. Kembali ke rumah Bapa. Tapi selama napas saya masih ada, engkau tidak akan bisa kalahkan saya. Kalau Anda dan saya punya mental model begini, ya, si jahat itu minggir dari engkau. Dia lihat engkau dari jauh dan berkata, jangan dekat dia itu. Jangan dekat dia. Kalau engkau dekat dia, engkau susah sekali hadapi dia. Ya. Saya harapkan pagi ini ya, biarlah firman ini menguatkan kita. Masih ada harapan. Kita ini pemenang. Jangan jalan dengan tertunduk lesu ya. Kemudian mental orang yang kalah. Tuhan kita bukan orang yang kalah. Tuhan kita Allah pemenang. Hanya ini firman pada hari ini. Biar ini jadi kekuatan bagi kita ya. Tuhan perlu kita. Tadi Riana sudah katakan, hari-hari ini kebangkitan banyak orang mulai percaya pada Tuhan. Ladang sudah menguning, tuaian banyak, pekerja terlalu sedikit. Di mana pekerjanya? Pekerja sedang dalam ketakutan mereka. Tapi hari ini Tuhan berkata, stop, enough is enough. Cukup adalah cukup. Jangan hidup lagi seperti ini. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Kristus sudah bangkit. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Kami terlalu percayakan kuasa-Mu yang menyertai kami Tuhan. Kami terlalu percaya kemenangan ini masih ada buat kami. Kami hanya perlu berserah total kepada Tuhan. Dan kami naikkan pujian dan penyembahan yang terbaik yang bisa kami berikan pada Tuhan. Maka kami percaya kuasa Allah Roh Kudus itu turun atas kami. Sehingga bukan kami terkepung oleh masalah kami. Tapi kami yang mengepung masalah kami dengan kekuatan Tuhan yang menyertai kami. Kami tahu kami umat pemenang, tapi tidak ada kemenangan tanpa pertempuran. Jika kami maju, Tuhan menyertai kami. Jika Tuhan menyertai kami, tidak ada yang mampu bertahan menghadapi kami. Firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan pada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah api ini ada pada kami Tuhan. Biarlah fire ini terus menyala bagi kami. Supaya kami bagikan pada banyak orang. Supaya mereka mengalami kemenangan seperti yang kami alami. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat pagi, selamat malam. Terima kasih Koyanto yang selalu on fire. Selalu bersemangat ya. Hidup di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, apinya selalu berkobar-kobar ya kok ya. Amin. Iya, saya selalu diingatkan Tuhan Tuhan sering berkata-kata dan terutama ketika saya lagi jatuh, ketika saya lagi merasa aduh kehilangan pekerjaan. Saya 3 kali kena layoff ya, 3 kali kena PHK dan saya sampai bilang, aduh Tuhan kena PHK lagi, PHK lagi. Itu loh. Aduh kena PHK lagi, PHK lagi gitu ya. Dan dari situ Tuhan mengingatkan saya, ketika tabungan tambah sedikit, uang tambah menciut, dan saya mulai, aduh gimana nih Tuhan nih muterin duitnya nih. Kita mesti banyak yang kita mesti bayar. Gitu ya. Dan Tuhan mengingatkan, aku bertahta di atas pujian umatku. Dan kata-kata itu saya pegang. Jadi daripada saya pusing, yang saya kerjakan adalah memuji Tuhan, ya, Amin. meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan dalam kesulitan kita. Tuhan kita lebih besar daripada kesulitan kita. Tuhan kita lebih besar daripada penderitaan kita. Dan kita punya Tuhan yang hidup, ya. Dan ketika kita memuji Tuhan, Tuhan mengangkat semua penderitaan kita, membuat ada damai sukacita di situ. Jadi benar apa kata Koyanto, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi andalkan Tuhan. Ya, itu yang repot kok. Yang repot adalah kenapa ego kita yang kegedean. Itu loh, ya kita yang selalu mau kontrol. Kita yang selalu mau kontrol ini, mau kontrol itu. Ketika kita lepas kontrol dan kita pusing, mau lari kemana, mau ke gimana. Jadi kita udah panik duluan, benar. Asli.
Saya sedikit tambah, selain memuji nama Tuhan segala macam dengan doa, ya, saya sedikit tambah kalau saya malah ingatkan kepada saya selalu apa yang Tuhan pernah lakukan dalam hidup saya. Yang berkat-berkat yang begitu banyak. Kalau dia lakukan, he did it before, he'll do it again for us. Gitu. Saya percaya Amin. itu. Karena kuasa Tuhan itu ada. Mesti ngerti kayak Yanto bilang, ada di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam kita. Gitu. Mesti mindsetnya ke sana. Jadi kita nggak begitu takut gitu loh. Mungkin goncang dikit tapi nggak buk gitu, nggak ini habis-habisan. Ya sedikit pasti ada normal. Tapi lebih percaya karena kalau Tuhan pernah bantu kita dulu berkali-kali, million times, bukan sekali dua kali. Dan Tuhan akan bantu. Sabar aja gitu loh. Iris pada iris, ya, apa adanya gitu. Yang terjadi itu ya itu. Tapi kita sabar aja. Believe in the process gitu ya. Ya, Percaya dengan dan prosesnya. apa namanya, seperti Mami selalu ingetin kita, Ibrani 12:2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Allah. Iya. Jadi, teman-teman, kalau pas lagi kita ada masalah, ya, jangan hanya fokus ke masalah kita dan keluarga kita dan keluarga kita. Fokus ke Tuhan dan fokus ke teman-teman yang lain di luar sana. Apa yang kita bisa bantu. Jadi kita nggak fokus ke keadaan kita malah mau membantu ke yang lain. Apa yang kita bisa lakukan untuk orang-orang lain? Karena ketika kita nggak fokus ke diri kita fokus bantuin orang-orang yang lain, jalan keluar udah ada di depan mata kita loh. Kitanya aja yang belum lihat. Tuh ya, tapi ketika kita hanya diam di dalam rumah, terkungkung di dalam rumah, yang kita lihat dia lagi, dia lagi. Yang kita perhatiin ini lagi. Yang kita lihat, aduh buku tabungan lagi. Gitu loh. Yang kita lihat rekening lagi, rekening lagi. Yang kita lihat, aduh ini saham turun terus atau gimana. Jadi yang yang kita hidup sehari-hari adalah ketakutan dan kekhawatiran, ketakutan, kekhawatiran. Itu yang kita kasih makan. Ketika itu kita kasih makan, ya tambah besar lah tuh. Tapi kalau kita mau kasih makan harapan, semangat, kita mau kasih makan Tuhan, biarlah Engkau yang dipuji. Di balik semua ini Tuhan kami percaya kalau Engkau sedang bekerja luar biasa. Ya, jadi apa namanya? eh, Semoga apa yang kita bicarakan hari ini berguna untuk teman-teman, bisa menjadi kekuatan buat teman-teman. Kita di sini dipanggil Tuhan dan kita diundang oleh Tuhan untuk menjadi saluran kasih dan saluran harapan untuk orang-orang yang putus asa. Karena kenapa? Ketika kita memberikan pengharapan untuk orang-orang, ketika kita memberikan semangat buat orang-orang, kita sendiri loh yang dikasih semangat duluan, tuh Amin. loh. Jadi kita sendiri yang Tuhan selamatkan lebih dahulu. Dan itu pesan saya. Tuh loh, ada tambahan kok. Amin. Ada yang Koyanto mau tambahin? Hmm. Jadi itu aja. Jadi apa namanya? Jangan kita putus asa, jangan gampang putus asa. Kita terus maju bersama-sama dengan Tuhan. Dan sebelum kita akhiri acara kita pada hari ini, terima kasih kok sekali lagi. Aduh, Terima kasih. apa Emergency. namanya? Kita bersyukur kepada Tuhan ya untuk pengajaran yang luar biasa. Saya percaya banget gitu ya kalau nggak ada sesuatu yang kejadian kok ini. Bentar, salah. Nggak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tanpa izin Tuhan. Dan kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatannya kok. Bagi teman-teman yang terpanggil untuk memberikan persembahan kasih untuk pembicara kita hari ini, eh, yang ada di Amerika, silahkan di sel ke saya, Riana, 650-580-3488. Dan untuk yang di Indonesia, silahkan ditransfer langsung ke akun Marcella Mila Kartika, BCA Cabang Jakarta, account number 519-515-4039. 100% dari persembahan kasih yang teman-teman berikan, itu kita akan berikan untuk ministry pembicara kita. Dan terima kasih untuk kebaikan hati teman-teman. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.
ya beratus-ratus kali lipat. Tuh. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah hadir dan ikut belajar bersama-sama di sini pada hari ini. Ini berarti kalau keluar begini terus berarti ada yang perlu mendoakan pohon keluarganya mereka. Baik, terima kasih semua teman-teman untuk waktu kebersamaan kita. Um, dan uh, minggu depan kita akan kembali bersama-sama dengan Mami Chun. Saya percaya retretnya sudah selesai. Dan mungkin Mami bisa membagikan sedikit apa yang Mami dapat dari retret Mami bersama-sama dengan Demian. Pasti bagus banget gitu ya. Dan apa namanya, kita percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita nggak ada yang kebetulan. Kita semua berkumpul di sini bukan satu kebetulan. Dan saya percaya apapun latar belakang yang teman-teman hadapi, apapun yang permasalahan yang saat ini sedang teman-teman geluti, pasti teman-teman diundang di sini oleh Tuhan untuk mendengarkan ini dan untuk belajar bersama untuk menjadi lebih kuat. Ya, terus menjadi berkat buat teman-teman yang lain gitu ya, dan semoga dan saya percaya ini bisa menjadi kekuatan buat kita semua. Thank you semuanya untuk kebersamaan kita. Kita akan berjumpa kembali minggu depan bersama-sama dengan Mami, sesi kedua dari mengapa orang benar hidupnya menderita dari sisi pandangan Ibu Chun yang berbeda ya. Ya. Dan kita akan terus belajar bersama. um, dan jangan lupa untuk membagikan ke teman-teman yang lain yang hari ini belum bisa ikutan, untuk bersama-sama terus belajar untuk mengenal iman kita dan semakin kuat dalam Tuhan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ko Terima Yanto. kasih Bu Iya, Diana, Pak Makasih. Endi, Pak terima Yanto. kasih semuanya. Terima Tuhan Yesus kasih semuanya. memberkati. God bless you Iya, all. thank you Amin. semuanya. Bye-bye. Ya, Ya, God Terima terima bless. kasih. kasih. Thank you. Baik, terima kasih. Bye.